Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema Rasul Allah idolaku. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud hidup pada masa dua raja, yaitu Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Pada saat terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut, tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihi salam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya adalah pada setiap pagi dan sore gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihi salam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihi salam selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihi salam yaitu dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah terutama pada saat malam, dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka berselang-seling, serta memperbanyak amal soleh. Keberaniannya sangat luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Adapun keteladanan yang kita petik dari kisah Nabi Daud alaihi salam yaitu menjadi pribadi yang gemar bertasbih kepada Allah. Kemudian selalu memperbanyak ibadah di malam hari dan gemar berpuasa. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan bangsa jin. Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan bangsa jin untuk melayani Nabi Sulaiman.
Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada pula yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah. Kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15-44. Coba kalian baca surat An-Naml dan terjemahannya yang mengandung cerita tentang Nabi Sulaiman. Laporkan hasil bacaanmu secara tertulis kepada guru. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Sulaiman yaitu menjadi pribadi yang selalu bersikap rendah hati dan menjadi pribadi yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Kisah keteladanan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Ia diutus oleh Allah kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Bani Israel pada saat itu menyembah patung berhala bernama Baal. Nabi Ilyas sudah berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah itu terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas didengar dan dikabulkan oleh Allah. Musibah itu pun berhenti, tanaman kembali subur dan ternak kembali menjadi sehat. Namun tidak lama setelah itu, kaum Bani Israel kembali lupa dan lalai. Mereka kembali kepada jalan kekafiran dan durhaka kepada Allah. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Pelajaran yang dapat kita rangkum dari kisah Nabi Ilyas yaitu Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan malapetaka atau siksaan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menjadi pribadi yang selalu sabar dan berdoa dikala ditimpa musibah. Dan kita berusaha menjadi pribadi yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Kisah keteladanan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah rasul dari kalangan Bani Israel dari garis keturunan yang sama dengan Nabi Musa, Nabi Harun, serta Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyasa alaihissalam menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Nabi Ilyasa alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepada Allah. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi, setelah Nabi Ilyasa wafat, kaum Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah.
Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah, dan pada akhirnya Allah melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaum Bani Israel, hingga akhirnya mereka dilanda kesengsaraan yang berkepanjangan. Pelajaran yang dapat kita rangkum dari kisah Nabi Ilyasa adalah Nabi Ilyasa alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur. Hal itu dikarenakan kaumnya telah kembali kepada jalan kebenaran dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita memiliki pribadi yang santun dan hidup rukun dengan siapapun, dan menjadi pribadi yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Di kelas sebelumnya kalian pasti sudah pernah membaca atau mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil beliau sering membantu menggembala kambing, dan pada usia muda beliau adalah pribadi yang rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga diberi gelar Al-Amin. Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau menerima wahyu pertamanya di Gua Hiro. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sangat mencintai dan menyayangi anak yatim. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita menjadi pribadi yang suka membantu, menjadi orang yang jujur, dan menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah serta rajin membaca Al-Quran, selalu mencintai dan menyayangi anak yatim, serta percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan penutup para nabi. Demikian pembahasan singkat mengenai tema Rasul Allah Idolaku. Semoga kalian dapat menyerap pelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.